Selamat datang di video ini. Kita akan membahas satu soal terkait pemantulan gelombang bunyi. Pembahasan soal ini bisa kamu gunakan untuk persiapan mengikuti OSN IPA, khususnya bagian fisikanya. Tidak terlalu kemungkinan juga kamu gunakan untuk memperdalam pengetahuan kamu tentang materi fisika terkait pemantulan bunyi. Baik, kita langsung saja ke soalnya. Sebuah kapal selam bergerak 36 km per jam mendekati sebuah ranjau laut. Ketika jaraknya ke ranjau 750 meter, kapal melepaskan sonar. Jika laju gelombang bunyi di laut 1.500 meter per sekon, maka selang waktu antara sinyal dilepaskan dan diterima kembali oleh kapal adalah titik-titik. Baik, berarti ini masalah gerak lurus juga ya, selain pemantulan bunyi, terkait masalah gerak lurus juga ternyata. Baik, langsung kita bahas saja. Yang pertama, kita coba gambarkan posisi kapal selam tepat ketika sonar dilepaskan, gitu ya. Yang mana jarak mereka dalam eh, saat itu adalah 750 meter. Jadi kita misalkan, ya ini kapal lautnya berwarna merah gitu ya. Nggak tahu apakah ada kapal laut berwarna merah. Mohon maaf, kapal selam, kapal laut. Saya salah ngomong. Oke, kita misalkan saja ini adalah kapal selam gitu ya. Saya harap kamu tidak protes. Saya mohon maaf kalau bentuknya lebih mirip mungkin ikan atau apa gitu. Oke, lalu dikatakan ada ranjau laut ya. Dia ingin mendeteksi ranjau ini. Oke, kita anggap saja seperti ini ranjaunya. Apakah ranjaunya boleh digambar di arah sorry, di sebelah kiri dan kapalnya dari sebelah kanan ke kiri? Silakan. Itu pilihan kamu gitu ya. Nah, dikatakan jaraknya saat itu adalah 750 meter. Kita misalkan sonarnya dipantulkan, mohon maaf dipancarkan dari bagian paling depan gitu ya. Jadi dari sini ada gelombang bunyi yang dilambatkan menuju apa namanya ranjau. Oke, saya gambarkan segini saja. Dengan kecepatan 1.500 meter per detik. Lalu diketahui juga kapal itu melaju dengan kecepatan 36 km per jam. Nah, nanti silakan kamu konversi ini 36 km per jam adalah 10 meter per sekon gitu ya. Oke, baik, kita coba lihat. Ini kita misalkan pada saat eh, waktu atau T sama dengan 0 gitu ya. 0 sekon. Keadaannya seperti ini. Lalu mari kita tinjau saat kapal selam memancarkan sonar, lalu sonarnya sudah sampai ke apa namanya ranjaunya. Itu pada saat T berapa kita harus tahu. Nah, syarat sonar sampai ke apa namanya ranjau adalah dia menempuh jarak 750 meter. Berarti T sama dengan jarak per kelajuan dari sonar. Itu sama dengan 750 meter per 1.500 meter per sekon. Artinya sonar mencapai ranjau itu selama setengah kon, gitu ya. Nah, sebenarnya sampai di sini soal ini sudah selesai, saya pikir gitu ya. Kalau kalau kita ingin cepat-cepat
Tapi saya tidak akan membahas sampai di sini saja. Saya akan melanjutkan. Kenapa saya katakan sudah selesai 0,5 sekon? Kalau kamu lihat di opsi jawaban, itu ada 1,0034, 1 detik, 0,9934, lalu 0,5 detik. Nah, waktu yang ditanyakan adalah kapan sonarnya kembali. Ini kan sonarnya baru nyampe ke eh, ranjaunya dalam setengah sekon. Dan jarak mereka sekarang sudah berkurang dari 750 meter. Berkurangnya berapa? Kita coba lihat berapa jarak yang ditempuh oleh kapal gitu ya. Terus X kapal. Itu sama dengan kecepatan kapal dikali 0,5 sekon. Kecepatan kapal adalah 10 dikali 0,5. Itu sama dengan 5 meter. Artinya sekarang jarak kapal dengan apa namanya? Kapal ke ranjau itu sama dengan 750 dikurang 5. Itu sama dengan 745 meter. Itu ya. Untuk menempuh 750 meter saja sonar hanya membutuhkan setengah sekon. Artinya untuk terpantukan kembali ke kapal dia membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Artinya opsi jawaban yang paling mungkin adalah bagian C. 0,5 sekon ditambah sekian sekon gitu ya. Ini untuk menjawab dengan cepat-cepat. Kalau kamu beneran ikut OSN, sebaiknya kamu gunakan cara itu dan kamu bisa langsung lanjut ke soal berikutnya. Tapi sayangnya kita tidak sedang OSN, kita sedang membahas soal saat ini, jadi saya akan berlama-lama. Baik, lalu kita coba gambarkan kembali saat jarak mereka sudah 745 meter gitu ya. Jadi saat itu, kita misalkan di sini kapal selamnya. Oke, saya hanya akan menunjukkan badannya saja gitu ya. Oh, kita misalkan kapal selamnya di sini. Lalu ranjau lautnya dari sini. Saat itu mereka sudah mendekat satu sama lain sejauh 745 meter saat ini. Nah, kita ingat sonarnya sudah mencapai apa namanya tadi? Ranjaunya. Jadi sonarnya sekarang bergerak dari ranjau ke kapal. Jadi sonarnya dari sini ke sini. Dengan kecepatan tetap sama gitu ya. Dari sini ke sini. Kecepatannya berapa? 1500 meter per sekon. Lalu kapal lautnya bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, sekarang kita ingin mencari tahu kapan mereka bertemu gitu ya, atau berada pada satu posisi yang sama, yaitu si kapal selam dan si sonar. Tuh, jadi si sonar ditangkap kembali oleh kapal saat posisi mereka eh, berada di tempat yang sama atau kita sebut posisi kapal dan sonar sama. Nah, kita misalkan secara logika kita tahu ya sonar ini sangat lebih cepat dibandingkan kapal. Jadi kita misalkan mereka akan bertemu di sini. Jadi kapal belum bergerak banyak. Nah, di X ini. Nah, dari sini kita bisa tuliskan posisi apa namanya kapal itu eh, ini saya tulis keterangannya ya bertemu jika posisi kapal sama dengan X ini untuk menyatakan posisi dari sonar atau gelombang bunyinya yang dipantulkan oleh ranjau laut. Nah, itu sama dengan X yang kita maksud di gambar ini. Ini. Nah, dan jangan lupa ini saat kejadian ini adalah saat T sama dengan 0,5 sekon. Jadi waktu sudah berjalan selama setengah detik gitu. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan persamaan ini. Posisi kapal itu adalah posisi awal kapal X0. Saya tulis
ditambah delta X dari KK untuk menyatakan kapal gitu ya. Saya gunakan singkatan K. Delta X itu artinya perpindahan. Nanti untuk sonar, posisi awal sonar ditambah perpindahan sonar. Nah, jangan lupa sonar ini berpindah, saat ini dia berpindah dari kanan ke kiri. Sementara kapal berpindah dari kiri ke kanan. Jadi kita pilih salah satu eh, acuan gitu ya. Kemana yang positif. Nah, seperti biasanya kita gunakan saja ke kanan sebagai arah positif. Jadi perpindahan adalah vektor gitu ya. Dan jangan lupa juga posisi awal kapal ini 0 meter. Kita bisa misalkan 0 meter. Apakah boleh angka yang lain 20 meter? Silakan, tidak masalah gitu ya. Lalu posisi awal si apa namanya ini? Sonar di 745 meter gitu. Jadi kita tuliskan 0 meter ditambah kecepatan dikali waktu. Nah, waktu ini adalah saat mereka bertemu gitu ya, di mana dan kapan. X, T. Ini adalah yang akan kita selesaikan. Ya, V di sini adalah kecepatan dari kapal. Saya tulis VK, V kapal. X0 sonar adalah 745 meter. Perpindahannya berapa? Berarti kecepatan sonar dikali T. T ini berapa? Kita nggak tahu gitu ya. Kita ingin menyelesaikan T gitu. Kita ingin mencari penyelesaian untuk T. Kalau kita tahu T, kapan dia bertemu, berarti kita tahu di posisi mana. Ya, ini saya tulis ulang. Velocity of kapal. Nah, kecepatan kapal adalah 10 dikali T. Itu harus sama dengan 745. Nah, ini jangan bingung. Tadi saya sudah sampaikan. Kita harus ingat perpindahan adalah vektor. Jadi karena perpindahannya ke arah kiri, si apa namanya, si sonar ini posisinya malah berkurang terhadap acuan. Jadi dari awalnya dia 745 meter di sini, dia mendekat-mendekat ke titik nol gitu ya. Sementara si kapal menjauh dari titik nol. Berarti 745 karena dia mendekat ke titik nol berarti dikurang. eh atau kita tulis ditambah saja gitu ya. Ditambah kita tuliskan kecepatannya sebagai minus 1500 dikali T. Ini adalah 745. Oke, saya tulis ulang. Tulisan saya sangat, oke, sangat jelek. 745 dikurang 1500 T gitu ya. Ini 10 T. Lalu kita pindahkan atau kita jadikan si T yang memiliki variabel T dalam satu ruas di ruas kiri menjadi 1510 dikali T itu sama dengan 745. Oke, sekarang kita tinggal menyelesaikan apa namanya? Nilai T. Berarti T sama dengan 745 per 1510. Nah, kalau kamu apa namanya? Menghitung ini nanti kamu akan menemukan jawabannya adalah, ya sebentar saya hitung dulu. Jujur saja saya pakai kalkulator ya. Yang jelas ini adalah kurang dari setengah eh, skon. Karena tadi dalam jarak 750 meter di sini dia mencapai dalam waktu setengah skon gitu ya. Ya ini 0,4937. Nah kalau dibulatkan ini adalah 0,4934 gitu ya. Jadi tadi seperti yang kita prediksi jawabannya adalah
di opsi bagian C gitu ya. Karena untuk mencapai ranjau dia butuh waktu setengah sekon. Untuk kembali ke kapal dia butuh waktu lebih kecil dari setengah sekon. Kenapa? Karena kapalnya bergerak, dia juga bergerak. Dan jarak mereka sudah berkurang sejauh 5 meter. Jadi dengan logika itu kita bisa membayangkan dia hanya butuh waktu lebih kecil dari setengah sekon. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kalau kamu menemukan kesalahan dalam pembahasan ini, saya harap kamu bisa memberikan komentar. Ya, jangan lupa like videonya ya. Kalau kamu berkenan, silakan di subscribe juga channel ini untuk mendukung saya. Baik, sampai ketemu kembali di lain waktu di video-video saya yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton.